Sebenarnya boleh dan aman nggak sih kalau kita ngajak bayi naik motor? Halo, selamat datang di Kriwil Lab. Ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan bahas boleh nggak sih sebenarnya kita boncengin bayi atau balita gitu ya naik motor. Nah, disclaimer, aku bukan bikin ini untuk nyalain orang tua yang memang mungkin karena keadaan dan kondisi ya terpaksa nih bawa anaknya untuk kemana-mana naik sepeda motor. Tetapi video ini tujuannya adalah untuk mengedukasi bahwa ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan loh ketika kita ngajak anak kita untuk naik motor. Karena memang di Indonesia, karena ya kondisi tekstur tempatnya gitu ya, kondisi lapangannya itu memang kadang-kadang tidak semua daerah, tidak semua tempat tinggal itu bisa dijangkau oleh mobil, tidak semua daerah itu juga punya transportasi umum yang memadai, dan tentu dari segi ekonomi juga tidak semua orang itu bisa mampu untuk membeli mobil gitu. Jadi sepeda motor memang sampai saat ini kayaknya masih menjadi moda transportasi yang favorit ya di Indonesia. Jadi nggak bisa dimungkiri juga kalau mungkin ada waktu-waktu tertentu yang kita itu terpaksa untuk membawa bayi atau balita itu naik motor. Nah, sebenarnya apa sih bahayanya? Kita akan bahas dari segi bahaya dulu, baru nanti kita akan bahas apa yang perlu diperhatikan ya. Nah, yang pertama adalah dari segi apa sih bahayanya? Yang pertama adalah dari segi safety atau keamanan. Ketika kita bawa bayi atau balita naik motor, tentu opsinya kan ada kita sendiri atau kita sama orang ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau kita sendiri gitu. Sebenarnya ibu-ibu, alat menggendong atau gendongan itu bukanlah alat bantu untuk membawa bayi naik motor. Jadi sebenarnya naik motor sambil menggendong itu tidak disarankan ya. Kalau sebagai baby wearing konsultan itu tidak disarankan. Berkendara baik itu naik motor maupun naik mobil itu tidak disarankan sambil menggendong karena berbahaya. Apa bahayanya? Pertama, kalau misalnya anaknya itu kita gendong di depan, maka ini bisa mengganggu pandangan si pengendara. Baik itu naik motor maupun naik mobil sama aja, anaknya itu bisa nutupin. Kemudian bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita mengendarai sepeda motor atau nyetir mobil gitu. Kalau ada anak di depan kan kita jadi terpecah nih konsentrasinya. Apalagi kalau anaknya udah sedikit gede, bisa menutupi pandangan. Terus kalau sepeda motor jadi bikin kadang-kadang keku ya ketika mau belokin setangnya. Begitupun ketika nyetir mobil juga jadi agak kaku-kaku terganggu gitu. Jadi sebenarnya menggendong di depan itu ya bisa menimbulkan bahaya gitu. Apalagi kalau misalnya gendongannya tidak terstandar, jadi cuma disual aja misalnya, itu ada resiko gendongannya terlepas terus anaknya jatuh. Nah, jadi memang tidak disarankan tuh untuk menggendong bayi sambil berkendara. Kalau gendongnya di belakang gimana? Sama aja, kalau gendongnya di belakang kita nggak bisa ngecek anaknya lagi ngapain. Jangan-jangan gendongannya udah miring, jangan-jangan kakinya udah lepas. Jadi sangat berbahaya sekali. Sehingga sebenarnya tadi menggendong itu tidak disarankan sambil berkendara. Dari sisi keamanan ini perlu banget diperhatikan. Apalagi ketika kita naik motor sama bayi atau balita, sebagian besar pasti anaknya ditaruh di depan. Karena kalau di belakang kita nggak bisa lihat nih, gitu anaknya lagi ngapain gitu. Jadi biasanya taruh di depan. Entah itu digendong, entah itu diboncengin di depan gitu aja, atau beli kursi-kursian tuh yang anaknya bisa ditaruh di depan. Nah, ini sebenarnya cukup berbahaya. Kenapa? Karena kalau amit-amit terjadi kecelakaan, yang ketabrak di depan duluan siapa? Anak kita. Nanti anak kita juga yang bisa kena stang mobilnya, stang motornya. Kalau jatuh juga dia ada resiko untuk ketindihan kita dan ketindihan kendaraannya gitu. Jadi sebenarnya anak yang ada di depan itu selain mengganggu pemandangan kita sebagai pengendara, itu juga berbahaya. Karena ketika amit-amit terjadi kecelakaan, dia duluan nih yang ada di depan. Nah, kemudian yang kedua adalah dari segi lingkungan gitu. Jadi ketika kita bawa bayi atau anak kita naik motor, itu kan otomatis anak kita akan terpapar angin, ya kan? Gitu. Nah, kalau anaknya di depan, otomatis dia akan kena angin lebih banyak. Karena ya dia kan ada di depan gitu, motornya melaju gitu. Jadi anginnya dari depan bus gitu. Sementara kita tahu bayi atau balita itu memang dia sangat mudah kedinginan. Pernah kan ada kasus orang tua yang bawa anaknya naik bola jarak jauh, dingin lagi udaranya, sehingga akhirnya anaknya meninggal dunia karena kedinginan. Karena memang anak itu mudah sekali kehilangan suhu tubuhnya
gitu. Begitupun juga kalau misalnya ditaruh belakang, sama aja, dia juga akan kena angin. Dan ingat, bayi atau balita itu imunitasnya itu masih rendah, sehingga dia itu mudah sakit. Kita mungkin kegerimisan sedikit, kangenan dikit gak masalah ya, tapi kalau anak-anak kangenan dikit, kehujanan, terus kepanasan dikit, bisa-bisa dia jadi sakit. Apalagi di jalan itu juga kita mungkin ketemu asap knalpot yang bisa mengganggu pernapasannya dia, bakteri, virus yang banyak sekali. Sehingga sebaiknya memang ya jangan, kalau bisa jangan dulu ya ngajak bayi itu naik motor. Kemudian yang ketiga adalah bayi itu kan belum bisa pakai helm. Jadi helm itu kalau setahu nggak ada nih yang buat usia 1 tahun gitu ya. Padahal kan helm ini penting untuk melindungi kepala kita. Jadi harapannya kalau amit-amit jatuh, kepala kita terlindungi oleh helm. Jadi nggak langsung bentur ke aspal. Karena kan kepala ini ya sangat krusial ya perannya gitu. Jadi perjalanan di kepala sedikit aja itu bisa banyak banget. Luka dikit di kepala itu darahnya bisa banyak. Kalau luka dikit di siku mungkin nggak begitu banyak darahnya, nggak sebanyak kalau lukanya di kepala. Jadi karena belum bisa pakai helm ya tentu saja kalau bisa diminimal nih pergi-pergi keluar naik motor sama bayi gitu, atau bisa menggunakan transportasi lain, atau kalaupun kepepet maka ya usahakan safety ketika bawa bayinya. Nah itu tadi beberapa bahaya yang bisa terjadi kalau misalnya kita ngajak bayi atau balita naik motor. Nah apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan nih ketika misalnya kita harus banget naik motor sama bayi? Yang pertama adalah urgensinya. Jadi kenapa sih kita harus ngajak anak kita untuk naik motor? Apakah karena kondisinya memang anaknya mau vaksin atau imunisasi, ataukah anaknya memang mau berobat karena sedang sakit gitu. Jadi urgensinya apa gitu. Jangan misalnya kayak wah karena pengen nonton konser gitu, jadi anaknya dibawa naik motor jauh banget mana, malam-malam lagi. Nah itu tentu tidak urgent ya. Jadi sebaiknya memang berdasarkan urgensinya. Kemudian perhatikan keselamatan dan keamanannya. Jadi kalau misalnya kepepet, kalian itu harus ngajak anak kalian untuk naik motor, sebisa mungkin jangan sendiri. Jadi 2 orang gitu yang naik motor. Jadi ada pak sopirnya, terus kita, jadi anaknya ada di tengah. Sehingga kalau di tengah itu dia kan lebih aman karena nggak kena angin dari depan, nggak kena dari belakang. Terus kita juga lebih enak untuk megangin dia. Depannya juga ketahan sama pak sopir motornya itu kan. Jadi nggak langsung kena angin, juga nggak mengganggu penglihatan pengendara yang ada di depan. Jadi kalau misalnya pengen banget, terpaksa banget ngajak anak bawa motor atau naik motor, anaknya ada di tengah sehingga itu lebih aman gitu. Kalau misalnya ada apa-apa juga dia nggak yang pertama kali ketabrak dari depan. Kita juga biasanya yang di belakang itu refleksnya lebih oke gitu ya, jadi bisa langsung melindungi anak gitu. Dan anak kan kalau di belakang walaupun pengendaranya nggak lihat dia lagi ngapain, kan ada kita gitu, jadi dia lebih aman untuk berada di tengah. Pastikan juga kalau misalnya dia udah bisa pakai helm, kasih helm. Kalau misalnya belum ya hati-hati banget, jaga. Terus untuk pakaian juga kenakan pakaian yang nyaman dan hangat. Tapi juga perlu perhatikan kondisi ya. Kalau misalnya pas siang-siang jam 12 gitu ya, tentu aja nggak usah pakai pakaian yang terlalu tebal gitu. Tapi minimal pakaiannya itu bisa nyaman, terus menutupi bagian tubuhnya sehingga dia tidak terlalu kena angin yang terlalu banyak gitu. Jadi tetap kita memperhatikan safety-nya. Nah ketika bawa anak naik motor, tentu aja pastikan anaknya ini nggak berdiri. Jujur aku tuh paling sebel kalau ngelihat ada orang bawa anaknya naik motor, anaknya tuh berdiri. Karena itu tentu saja tidak aman. Anaknya bisa tiba-tiba loncat-loncat sehingga mengganggu yang di depan, atau anaknya bisa mungkin gimana gitu terus kakinya kepleset, dia bisa jatuh. Jadi anaknya posisi duduk, jangan diberdiriin. Gak usah lah anaknya tuh lihat-lihat depan lewat bahu sopir motornya gitu ya, karena ya belum sepenting itu gitu. Jadi jangan diberdirikan anaknya. Jadi posisi duduknya yang nyaman dan yang aman gitu. Terus patuhilah itu peraturan lalu lintas. Jadi kalau misalnya lampunya lagi merah ya berhenti dulu. Lebih baik kita jalannya pelan-pelan. Ingat kita bawa anak, anaknya mungkin nggak bisa pakai helm, belum bisa pakai helm gitu. Jadi ya jangan ngebut-ngebut gitu, pelan-pelan aja bawa motornya gitu. Patuhi peraturan lalu lintas. Nggak usah lah yang nyalip sana nyalip sini, ngepot sana ngepot sini gitu. Tadi kita seminimal mungkin menurunkan resiko terjadinya kecelakaan di jalan raya. Terus kalau misalnya nih mau bepergian
itu perhatikan juga jarak dan durasi waktu tempuhnya. Apakah terlalu jauh gitu ya, misalnya sampai 6 jam perjalanan. Nah itu tentu saja berlebihan gitu ya. Atau misalnya harus menempuh perjalanannya di malam hari, nah, itu kan dingin gitu. Jadi kita bisa memilih mungkin yang tidak terlalu jauh jaraknya, durasinya juga tidak terlalu lama, terus mungkin bisa disesuaikan yang suhu udaranya itu nggak terlalu panas tapi juga nggak terlalu dingin, jadi nyaman untuk anak gitu. Kalau misalnya terlalu jauh banget sampai 6 jam misalnya, aku sih prefer untuk menyarankan naik transportasi umum aja. Jadi kalau misalnya mau sama anak naik motor itu yang deket-deket aja gitu loh, yang urgent aja gitu. Kalau dalam kondisi yang perjalanan jauh banget kan itu berarti direncanakan ya, entah itu karena mau mudik misalnya. Nah itu kalau punya bayi atau balita sih memang prefer naik kendaraan umum aja seperti itu, karena kalau terlalu jauh ya tadi resikonya. Dan usahakan ketika di jalan itu juga selalu cek kondisi anak gitu, dia tuh lagi ngapain, dia tuh lagi tidur kah, dia lagi mual kah gitu. Dan kalau bisa sesekali istirahat gitu, jadi dijeda, istirahat dulu, berhenti dulu, misalnya anaknya mau nenek dulu atau misalnya mau pipis dulu. Nah itu diperhatikan kenyamanan anaknya. Yang terakhir adalah ya kalau sebisa mungkin memang lebih aman itu naik transportasi umum ya, apalagi kalau misalnya kalian tinggal di tempat yang memang sudah terjangkau kayak ojek online atau misalnya ada banyak angkot, banyak bis. Itu memang sebaiknya lebih aman kalau naik transportasi umum dibandingkan misalnya bawa anak sendiri naik motor gitu, karena itu tadi banyak sekali resikonya. Nah itu tadi sedikit cerita tentang boleh nggak sih bawa bayi naik motor. Kalau boleh atau enggak sih sebenarnya kita lebih menyarankan untuk kalau bisa naik transportasi umum, tapi semuanya kembali lagi ke tangan masing-masing orang tua. Dan tetap perlu perhatikan bahaya serta gimana caranya supaya tetap aman gitu ya. Sekali lagi video ini bukan berarti menjudge kalian atau memaksa kalian untuk tidak membawa anaknya naik motor ya, tetapi video ini bersifat sebagai edukasi dan sebagai bahan pertimbangan kalau misalnya kalian mau bawa bayi atau balita naik motor. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.